Berikut adalah jawaban tugas 1 sesi 3 dari mata kuliah ISIP 4211 Logika. Pertanyaan yang pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Yang pertama adalah jenis-jenis term. 1. Terms universal, merujuk pada konsep atau objek yang mencakup semua anggota dalam suatu kategori. Contohnya, tanda kutip semua manusia, tanda kutip, atau tanda kutip setiap negara, tanda kutip. Terus yang kedua, term partikular, merujuk pada sebagian anggota dalam suatu kategori. Contohnya, tanda kutip beberapa siswa, tanda kutip, atau tanda kutip sebagian besar perusahaan, tanda kutip. Dan yang ketiga, term singular, merujuk pada satu objek atau individu tertentu. Contohnya, tanda kutip Soekarno, tanda kutip, atau tanda kutip Indonesia, tanda kutip. Kemudian soal yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Jawabannya adalah bentuk sesat pikir logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang dapat membuat argumen menjadi tidak valid atau tidak meyakinkan. Berikut adalah beberapa contoh logical fallacy. Ad hominem, menyerang karakter atau pribadi seseorang alih-alih membahas argumen yang dikemukakan. Contohnya, jangan percaya apa yang dia katakan, dia tidak berpengalaman. Strawman, menggambarkan argumen lawan dengan cara yang tidak akurat atau berlebihan untuk kemudian menyerangnya. Contohnya, jadi menurutmu kita harus membiarkan kejahatan terjadi begitu saja tanpa konsekuensi. False dichotomy, menyajikan hanya dua pilihan padahal ada kemungkinan lain yang tidak disebutkan. Contohnya, kamu harus memilih antara mendukung kebijakan ini atau menolak sepenuhnya. Contoh menghindari logical fallacy. Yang pertama adalah pahami argumen dengan baik. Pastikan Anda memahami argumen yang dikemukakan sebelum menanggapi atau menyerangnya. Yang kedua, fokus pada isi argumen. Jangan menyerang pribadi seseorang, tetapi fokus pada isi argumen yang dikemukakan. Kemudian yang ketiga, pertimbangkan berbagai perspektif. Jangan terjebak dalam pemikiran hitam putih. Pertimbangkan sebagai kemungkinan dan sudut pandang. Yang keempat, prediksi fakta. Pastikan informasi yang digunakan dalam argumen Anda akurat dan tepat dipercaya. Yang kelima, berpikir kritis. Selalu evaluasi argumen Anda sendiri dan orang lain dengan kritis untuk memastikan validitas dan kekuatan logisnya. Nah, dengan memahami jenis-jenis dan menghindari logical fallacy, kita dapat meningkatkan kualitas penalaran dan komunikasi yang lebih efektif dan meyakinkan. Demikianlah tadi jawaban tugas 1 di sesi 3 saya. Terima kasih.